bersama gue Marcel Redival, Great Fair Magician atau pesulap merah Indonesia. Bus. Pada video kali ini gue akan kembali membongkar fakta di balik ilmu hitam dan ilmu putih, dan gue akan gantikan menjadi ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas 5 kejadian benda masuk ke dalam tubuh manusia. Gue akan jelaskan secara detail fakta-fakta di balik kejadian-kejadian tersebut. Sebelum gue membahas 5 kejadian tersebut, gue ingin memberitahukan ke teman-teman semua bahwa sebenarnya gue bukannya nggak percaya dengan ilmu-ilmu mistik. Tapi sampai sekarang gue hanya belum pernah menemukan ilmu yang benar-benar mistik tersebut. Karena sampai sekarang dari yang gue tahu, dari yang gue lihat di berita, di secara langsung dan lain sebagainya, ilmu yang katanya mistik tersebut masih bisa gue jelaskan secara ilmiah. So, sampai sekarang gue hanya belum pernah menemukan ilmu yang benar-benar mistik tersebut. Oke, langsung aja ke kejadian yang pertama. Ini adalah manusia kawat dari Samarinda. Jadi Ibu Nur Saida ini mengaku dari bagian depan tubuhnya dapat mengeluarkan kawat. Dan kejadian ini sempat membuat geger Indonesia, karena banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa Ibu Nur Saida ini adalah korban santet. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam, ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dari pengakuan Ibu Nur Saida ini. Gue bukan bilang Ibu Nur Saida ini bohong atau membohongi publik, no. Gue hanya melihat kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan Ibu Nur Saida ini. Kalau kita lihat hasil rongsennya, ini kita bisa lihat di sini. Ini kawatnya, panjangnya semuanya sama. Kalau ini benar-benar santet, berarti dukunnya ini super duper rajin. Karena si dukun ini motongin kawatnya ini sama semua nih. Lihat, teman-teman bisa lihat dari hasil rongsen ini, panjang kawatnya hampir sama semua. Dan anehnya di sini, kawatnya nggak nusuk sampai bagian rongga dalam perutnya. Hanya berada di bawah kulit bagian luar perutnya saja. Lihat, teman-teman bisa lihat di hasil rongsennya sini. Kalau kita pikir secara logika, seharusnya jika memang kawatnya keluar dari dalam perut, harusnya kawatnya berada lebih dalam daripada ini. Jadi dari kejadian ini sangat sulit untuk dipercaya bahwa kawatnya keluar dari dalam. Malah ini terlihatnya seperti kawatnya ditusuk dari luar. Jadi ada kemungkinan Ibu Nur Saida ini menusukkan kawatnya sendiri ke perutnya. Lalu kalau memang benar Ibu N ini menusukkan kawatnya ke perutnya sendiri, apa alasan dibalik dia melakukan hal tersebut? Jadi dalam dunia psikologis ada yang namanya gangguan psikologis borderline personality disorder. Ini gangguan psikologis ini mirip seperti bipolar. Jadi dia mengalami perpindahan mood secara drastis. Jadi misalkan si penderita ini lagi seneng, ini kalau lagi seneng nih luar biasa senengnya nih, dia nggak bisa diem, dia jalan-jalan, ya kan, lari-larian, keringat dingin dan lain sebagainya. Lalu dia bisa saja berpindah mood secara drastis menjadi depresi. Depresinya ini menyendiri, nggak mau berkomunikasi dengan yang lain, terus stres, terus menutup diri dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bipolar. Kalau borderline personality disorder ini kurang lebih sama seperti itu, tapi bagi penderita BPD ini dia lebih cenderung mencari perhatian banyak orang di sekitarnya. Jadi dia takut diabaikan oleh orang-orang di sekitar dia. Maka dari itu dia melakukan berbagai cara untuk mencari perhatian banyak orang. Dan cenderung orang-orang BPD ini menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan nih Ibu Nur Saida ini menusukkan kawatnya ini untuk mencari perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan usahanya tersebut berhasil, 100% berhasil. Bahkan bukan orang-orang di sekitarnya aja yang memperhatikan dia, tapi orang se-Indonesia, media TV, media koran dan lain sebagainya memperhatikan dia. Luar biasa. Jadi kurang lebih itu adalah penjelasan ilmiah tentang manusia kawat ini. Oke, langsung aja ke kejadian berikutnya. Ini ada bola dan magnet di dalam perut anak kecil berumur 8 tahun. Luar biasa nih, bola dan magnetnya kalau yang kita lihat hasil rongsennya nih
bukan cuma satu nih, tapi banyak, dan ini benar-benar di dalam perut. Jadi kejadian ini terdapat di Indiana, di Amerika Serikat. Jadi fakta di balik kejadian ini bukan santet teman-teman. Faktanya adalah si anak ini menelan bola dan magnet tersebut ke dalam perutnya sendiri. Karena anak kecil itu memang cenderung memiliki gangguan psikologis yang dinamakan PICA, PICA. Itu gangguan makan, dia makan benda-benda yang asing. Kejadian ini hampir menewaskan si anak kecil tersebut. Tapi alhamdulillahnya si anak kecil ini berhasil dioperasi dan menghabiskan waktu pemulihan di rumah sakit selama 2 minggu. Dan ya semoga anak kecil ini selanjutnya nggak nelen-nelen benda-benda aneh lagi ya, karena masih banyak makanan yang enak di Amerika Serikat sana. Oke, lanjut lagi ke kejadian berikutnya, yaitu gunting di dalam perut. Ini gunting luar biasa nih. Kalau lewat mulut kan nggak mungkin ya. Gunting itu kan biasanya atasnya lebih lebar terus lancip gitu. Kalau lewat tenggorokan nggak mungkin muat. Tapi ini ada gunting di dalam perut. Nih, ini hasil rongsennya nih. Gunting di perut. Kejadian ini dialami sama wanita bernama Anne di Prancis. Jadi fakta di balik kejadian ini adalah si Anne ini pernah operasi rahim di salah satu rumah sakit di Prancis. Nah, 5 bulan setelah operasi tersebut, si Anne balik lagi ke rumah sakit karena ngeluh perutnya sakit. Terus setelah dirongsen, ternyata ada gunting si dokter di dalam perutnya tersebut. Setelah diselidiki dan memang benar, ketika dia operasi rahim tersebut, guntingnya tertinggal di dalam perutnya. Jadi ini bukan santet nih teman-teman. Ini murni kelalaian si sang dokter operasi tersebut. Oke, lanjut lagi ke kejadian berikutnya. Ini ada handphone masuk perut. Luar biasa nih. Tadi gunting, ini sekarang handphone. Ini agak lebih besar lagi nih. Kejadian ini terjadi di tahun 2006. Jadi faktanya adalah seperti ini. Ini bukan disantet nih, bukan HP dukunnya disantet masukin ke perut, bukan. Ini kejadiannya di salah satu lapas di El Salvador. Di sana para napi itu dilarang untuk membawa handphone masuk ke dalam penjara. Nah, karena saking ketatnya para penjaga lapas di El Salvador tersebut, mereka nih curiga nih sama beberapa napi. Akhirnya beberapa napi tersebut dirongsen dan ditemukan 4 napi di dalam perutnya ada handphonenya. Jadi mereka, si napi-napi ini berpikir memasukkan menelan handphone tersebut dan bermaksud ketika dia BAB, handphonenya bisa keluar lewat anus dan bisa dipakai di dalam penjara. Seperti itu. Ini untungnya kejadian ini terjadi pada tahun 2006. Kalau ini terjadi di tahun 2018, ya, handphone itu ukurannya udah 5 inch, udah 6 inch. Ya kan? Masuk lewat mulut ini udah susah ya kan, 5 inch loh, segini masuk. Terus di sini di tenggorokan juga udah kotak ya kan. Masuk lagi. Masuk ke usus, jebol ususnya. Jadi ini kalau terjadinya di tahun 2018 serem nih ya kan. Itu anus robek tuh, 5 inch loh, 6 inch. Jadi ini bukan santet nih teman-teman. Ini murni memang mereka iseng aja. Mereka berusaha untuk menggunakan handphone di dalam penjara. Oke, kejadian selanjutnya ini adalah kejadian yang terakhir nih teman-teman. Ini terjadi di India. Gue kurang tahu nih nama bapak-bapaknya siapa. Terdapat 40 pisau di dalam perut. Luar biasa tuh. Tadi kan kawat doang nih yang pertama. Ini pisau gede-gede lagi. Ini benar-benar di dalam perut. Ini awal kejadiannya si bapak ini mengeluh sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Lalu si bapak ini ke dokter lah di India sana. Setelah ke dokter, dokter merongsen perutnya seperti apa. Dan luar biasanya dokter-dokter di sana kaget melihat ada 40 pisau di dalam perutnya. Akhirnya si bapak ini dioperasi. Awalnya bapak ini ngakunya nggak tahu apa-apa nih. Tapi setelah diteliti, setelah diselidiki, akhirnya si bapak ini mengaku bahwa bapak ini senang menelan pisau-pisau ini. Si bapak ini senang dengan rasa besi dan rasa darah. Ya mungkin ketika dia nelen pisau ini, si bapak ini mulutnya terluka sama pisaunya, terus ada rasa darah yang dia rasakan. Jadi sekaligus nih, rasa besi dan rasa darah ketika menelan pisau ini. Ini dilakukan selama 3 bulan sampai sebanyak terdapat 40 pisau terdapat di dalam perutnya.
Akhirnya dioperasi, dan menurut pengakuan dokter di sana juga operasinya luar biasa, berjalan dengan serius sekali karena ada kesalahan sedikit aja, pisau-pisau ini dapat melukai organ bagian dalam si korban ini. Jadi kemungkinan si bapak ini mengalami gangguan yang namanya pika tadi, gangguan makan. Jadi dia suka mengonsumsi makanan-makanan yang asing, benda-benda asing seperti koin, benda, terus makan pisau, makan besi, makan pasir. Kalau nggak salah di Indonesia juga pernah ada tuh makan bedak, anak kecil ya. Terus makan temen ya. Makan temen nggak termasuk pika ya teman-teman. Ini makan temen nih emang nggak tahu diri aja kalau dia makan temen. Kejadian seperti si bapak di India ini pernah terjadi juga di Indonesia loh teman-teman. Ini terjadi di Situbondo. Jadi ada yang namanya Pak Hendro. Ini mengeluh sakit di perutnya, lalu dibawa sama keluarganya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ajaibnya di dalam perutnya terdapat 52 benda yang beda-beda nih. Kalau tadi kan siapa tuh? Pak yang di India tuh sukanya makan pisau doang. Nah, kalau Pak Hendro ini di dalam perutnya ada 52 benda yang beda-beda. Ada paku payung, ada duit, ada tutup botol, ada sendok, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di Google, ada benda apa-apa aja tuh di perutnya si Pak Hendro ini. Setelah diselidiki, ternyata memang Pak Hendro ini suka makan benda-benda seperti itu. Di berita lain, di salah satu situs berita yang gue baca, Pak Hendro ini pernah mengaku bahwa dia merasa sakit perut, dan ketika dia sakit perut tersebut, dia menelan benda-benda tersebut. Jadi ketika dia menelan, sakit perutnya mereda. Jadi ketika dia sakit perut lagi, dia nelen lagi. Ketika sakit perut lagi, dia nelen lagi. Sampai ada 52 benda di dalam perutnya. Jadi seperti itu. Lalu di situs berita lain, dari keluarganya juga mengungkapkan Pak Hendro ini memang punya penyakit psikologis, gangguan psikologis. Jadi kadang dia kalau lagi seneng ya kerja biasa aja. Terus tapi kalau lagi kambuh katanya dia suka menyendiri, suka tertutup dari orang-orang di sekitar. Ini seperti kejadian bipolar mungkin ya, bipolar yang disertai dengan gangguan pika ini. Jadi bipolar plus pika, jadi kejadiannya ya seperti ini. Jadi ada dua gangguan yang dialami sama Pak Hendro ini, yaitu bipolar dan pika. Itu menurut gua loh, ini menurut gua. Oke, kurang lebih itu adalah 5 kejadian di mana benda masuk ke dalam tubuh manusia, dan juga penjelasan-penjelasannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Maka dari itu teman-teman, agar kalian tidak mudah dibodohi, mulai dari sekarang, jangan hanya ajarkan anak-anak kalian untuk membaca, tapi ajarkan juga mereka untuk menanyakan apa yang mereka baca. Dan juga ajarkan mereka untuk menanyakan apapun. Itu adalah kata-kata dari George Carlin. So, jangan mudah percaya begitu saja dengan berita, dengan media, dan lain sebagainya. Mulai analisis segala apa yang Anda lihat dan Anda pelajari mulai dari sekarang, agar kalian tidak mudah dibodohi. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukron, dan terima kasih. Bye-bye.